Shalom adik-adik, ketemu lagi di Musa bagian 26. Kita kuis dulu ya. Pada saat Musa naik ke atas Gunung Sinai, orang-orang Israel menunggu di kaki Gunung Sinai dan mereka menunggu lama sekali. Lalu mereka tidak tahan lagi dan mereka meminta pada Harun apa adik-adik? Iya betul, mereka minta dibuatkan untuk mereka Allah. Lalu Harun menyuruh mereka mengumpulkan apa? Ya, menyuruh mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas supaya dibuatkan patung. Patung apa ya adik-adik? Ya, patung anak lembu emas, anak lembu tuangan, sebagai Allah mereka. Lalu apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Ya, Tuhan memberitahukan kepada Musa kelakuan bangsa Israel tersebut. Dan saat Musa melihat anak lembu tuangan itu, apa yang Musa lakukan? Musa marah dan melemparkan kedua loh batu yang berisi 10 perintah Allah, dan juga anak lembu itu dibakar dengan api dan digiling sampai halus. Kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruh minum oleh orang Israel. Lalu Musa juga memohonkan ampun kepada Tuhan atas dosa orang-orang Israel tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Kita akan buka di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tolonglah kami Allah Roh Kudus supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang bangsa Israel sudah dekat di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Nah, Tuhan meminta kepada Musa untuk mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Maka dipilihlah 12 pengintai dari pemimpin-pemimpin di antara mereka. Musa berkata, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Apakah negeri yang didiami itu baik atau buruk? Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Bagaimana tanah itu? Kurus atau gemuk? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." 12 pengintai itu pergi sesuai dengan perintah Musa, dan mereka pergi mengintai negeri itu. Mereka sampai di lembah Eskol dan mereka memotong di sana suatu cabang yang ada buah anggurnya dan juga buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu. Kemudian mereka menceritakan kepada Musa, "Kami sudah masuk ke negeri itu, dan negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga orangnya besar-besar. Kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Kami ini seperti belalang karena mereka itu besar-besar seperti raksasa." Tetapi salah seorang dari 12 pengintai itu yang bernama Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya." Wah adik-adik,
Dari 12 pengintai itu, ternyata lebih banyak yang kecut hatinya, yang takut hatinya, dan lupa bahwa Tuhan yang sudah berjanji tidak mungkin akan mengingkari. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa negeri itu akan diberikan pada mereka, pasti mereka akan menerimanya dari Tuhan. Oh, ada satu lagi dari pengintai itu yang tidak takut, seperti Kaleb tadi. Siapa ya? Nah, minggu depan kita akan tahu ya, siapa satu orang lagi itu. Hari ini kita belajar terus percaya janji Tuhan dan tidak takut walaupun ada banyak masalah di depan. Juga kita mau seperti Kaleb yang menyemangati teman-temannya yang takut. Karena Kaleb percaya kepada janji Tuhan. Oke adik-adik, mau ya seperti Kaleb? Pasti dong. Nah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.